agenda di Pilkada 2020. Saya akan segera menghadirkan ke ruang visual Anda sosok muda, energik, dan tentu saja bukan kaleng-kaleng. Kenapa? Karena terlahir dari latar belakang yang sangat unik. Siapakah beliau? Sudah ada di hadapan saya, Kang Yudi R. Darajat. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Sampurasun. Rampe. Tampaknya ini model-model yang agak-agak berbeda ini. Style Siap. ini memang keseharian. Memang keseharian. Kalian ya? Jadi lamun nganggo kameja, batik, sok rada asa ararate gitu. Malumnya. Ya. Yudi R. Darajat. R-nya itu apa? Oke, janten si R nate sebetulnya mah R nate Rusmana. Upami Darajat teh nami kampung. Di salah satu desa di Kecamatan Pasirwangi. Punten panginten karena nami Yudi teh aya dua ya. Dan itu kandidat dua-duanya. Nah, supados teh bingung sareng linglung ya. Ku abi dicanak nami kampungna. Jadi Yudi Rusmana tidak raja cara nama. Anda terlahir di daerah itu. Terakhir di situ. Seperti profil yang juga saya pelajari. Anak petani ke pendopo. Sangat melekat dengan. Emang sesungguhnya ada ini anak petani. Kieu panginten lah. 42 tahun yang lalu, abi lahir di Kampung Kepakan, Desa Karemekan. Ya, nu kasebat aya nama Darajat, mohon Pasirwangi. Kapungku nuju alit mah disebatnya si Debon. Tapi Debon. Jadi Debon teh gede di kebon. Ya. Jadi naik kapungkur teh kieu. Jadi cerita nama uih sekolah upami musim halodo ya keur usum nyebor ya usum nyebor gitu. Jadi uih teh sanes ka rumah. Ka kebon da mama sareng bapak di karbon. Karena enak mah enak upami di kebon teh nganggo sprinkle pakai pipa ya, pipa. Teu aya kapungkur mah jadi cai teh digulutukeun. Nganggo piring seng dicewakan. Mohon. Tapi teh uih sakola teh nuju SD nya ka kebon teh mapayan aya tomat asak petik. Da kitu biasa di lembur mah. Mang minta tomat teu sok jang nya klewek aya borto rabut. Jadi teh aya waterboom mah. Jadi dibalong jeung doma ngojai teh gitu. Ngojai baheula mah disebutna teh empang. Jadi sebatnya si Debon. Jadi memang keluarga abdi asli petani dan abdi oge sangat bangga orang tua abdi petani. Dan Anda itu tokoh petani di sana? Katanya sih salah satu tokoh di sana. Boleh Anda sebutkan Bapak? Nanti sajalah saat abdi tos pugu ayeuna ditetapkan sebagai calon nanti kita buka kita kupas lah kita kupas. Tidak, karena dia bilang Debon gede di kebon. Berarti Anda ini dominan pertanian sayur? Dominan pertanian sayuran sebelumnya. Nah, setelah lulus SMA, abdi angkat ke pasar induk. Jadi pasar induk ngapain? Jadi bawa sayuran dari sini? Mindsetnya beda. Mindsetnya beda. Kita kuliah. Jadi abdi lulusan UPI, Universitas Pasar Induk, Fakultas Sayur Mayur. Gelarna teh MRP, menerima rupi-rupi pada melar. Mungkin terkadang begini, mungkin aya pemikiran anu benten di diri abdi. Jadi abdi seneng banget mempelajari sesuatu hal nu baru. Terus memang kapungkur nuju alitna liar. Liar itu kalau bahasa medis hari ini harus ada perlakuan khusus, artinya hiperaktif. Mohon, ai kapung ada hal yang positif kan? Betul, kan puntennya nu dipelajari ku abdi ada yang salah cara mendidik dan cara berpendidikan di lembur abdi pada saat itu. Artinya urang lamun boga budak seolah-olah didikte ke orang tua. SD kudu di dieu, SMP kudu di dieu, sambil mas santren atau sanes kanten kuliah di dieu. Beres kuliah kudu gawe. Jadi lamun S1 di lemur abdi teu gawe, gengsi. Nah, sehingga pemikiran-pemikiran itu teh bertolak belakang jeung abdi, bertolak belakang teh. Nah, cing teh nya da sakola teh keur ngurangan kabodohan. Pendidikan untuk mencerdaskan kehidupan bangsa. Jadi gawe. Memang pekerjaan juga butuh ya, tapi kan kita punya prinsip yang berbeda. Alhasil, anggus lah, perkenalan saya mau meningkat pasar, berwirausaha. Kenapa berwirausaha? Berhasil ya Anda di pasar. Alhamdulillah. Artinya abi terinspirasi, abi anak petani, Nabi Adam petani. Ya. Ketika berniaga, kenapa harus malu? Rasulullah itu pengusaha, bukan
Rasulullah itu bukan pegawai, Ya. tapi pengusaha. Nah, sehingga metode yang kita gunakan di dalam mindset kita itu adalah belajar. Belajar. Janten terusak pemikiran. Upami lompat ke pasar tujuan narek milarian artos. Ya, semua orang udah tahu. Pasar induk itu tempat mencari uang. Nah, akan tetapi ada metode lain. Lamun orang mikirna, orang merek sakol. Akhirnya benang merah pasar induk itu dapet. Dan Anda berapa tahun ada di pasar itu? Waduh, kurang lebih hampir separuh usia 42 tahun itu lah. Berarti setengahnya Anda habis Iya. di pasar. Saya habiskan di pasar. Kenapa saya memilih pasar? Pertama, melihat potensi ya. Oke. Kabupaten Garut dengan daerah agraris, mayoritas petani, Abi lebih baik calik di Pasar. hilir. Dihilir. Di hilir, baik kan hulunya keluarga-keluarga saja. Abi cari di hilir sambil mempelajari pada saat eta kunaon barang orang teu bisa ekspor. Karena abi muka-muka sejarah dina Paririmbon, dina buku lalaukan. Jadi sebelum tahun 90 ke atas, Indonesia masih bisa ekspor. Contoh ke Singapura, eta si hasil sayur teh. Kok makin kadi henteu? Itu tahun 80-an lah katanya. Nah, kunaon bet kadi henteu? Ternyata setelah dipelajari, karunya oge petani teh. Hartina petani sampai hari ieu menurut pendapat Abi yang mana bisa jadi juga salah, artinya kita sama-sama punya pandangan ya. Ya. Petani can merdeka. Belum merdeka. Oke, dan itu nanti tugas Anda memerdekakan petani. Insya Allah. Sekarang saya ingin spesifikasi. Siap. Kapan mulai kepikiran masuk di bursa Pilkada Kabupaten Garut? Kemudian siapa orang yang mendorong Anda di belakang? Anu pertama, Abi ti kecil teh tos nyeleneh. Oke. Upami zaman sekolah sok ditaruh keningannya Oh, kapungkur. cita-cita gitu. Cita-cita yang jadi naon? Abi paling tinggi, hoyong jadi presiden. Luar biasa. Di kapungkur gitunya, hoyong jadi presiden gitu. Presiden. Jadi sanes hoyong janten jalmi kaya sanes, Oke. tapi yang jadi presiden. Dari dulu kan ada yang pengen jadi TNI, Ya, ada yang jadi ada polisi. polisi, gitu ya. Kapungkurnya anu hoyong janten dokter rupi-rupi teh. Iya, Abdi mah ngacung teh yang jadi presiden. Ah, yang jadi presiden. Kenapa upami jadi presiden? Ya setidaknya kita bisa Punya kebijakan ya. itu pasti. Itu pasti. Dan setidaknya Bupati juga replika di paling bawah ya. Nah, replika. Nah, siapa yang mendorong? Yang pertama tuh istri. Istri support Sangat support. Yang kedua mama. orang tua ya. Mama Ibu? support. Iya. Masih ada? Alhamdulillah masih ada. Jadi beliau selalu menegaskan teh sebaik-baiknya manusia itu yang bisa bermanfaat bagi kehidupan lainnya. Itu yang pertama. Terus istri saya selalu menegaskan, hati-hati ya. Di luar itu Amazon ketika kamu punten kan aya amazing aya Amazon gitu ya. Jadi ya bojo abi mah selalu bilang teh hati-hati ya Pi, di luar itu Amazon, ada krokodil, aligator, buaya dan lain-lain. Apalagi sekarang menjelang nuansa seperti ini, panas dan segala macam. Janganlah berserah diri kepada sesama makhluk. Suatu saat kamu pasti dikecewakan. Berserah dirilah kepada Allah. Kamu harus istiqomah di situ. Itu yang menguatkan. Dan semenjak itulah kekuatan Anda di dalam proses ini lebih matang. Sangat matang. Artinya abdi sanes jaminu nekat, tapi jaminu insya Allah siap. Artinya karena ini ada proses politik, maka tentu harus ada kendaraan politik. Anda ikut di Partai Gerindra dalam konteks itu. Partai yang menurut orang hari ini adalah sosok partai yang paling kuat. Siap. Karena ketumnya juga presiden. Siap. Memang benar di Gerindra ada ikut kompetisi? Alhamdulillah dan bismillah saya masih istiqomah. Hanya satu partai dengan Gerindra sesuai mandat ibu saya. Karena beliau selalu terinspirasi dengan sosok Bapak Gerindra yaitu Prabowo Subianto. Idola di Bapak, Bu? Beliau itu yang tangguh, berkali-kali kalah tapi bangkit lagi. Dan itu juga menginspirasi Anda? Itu sangat menginspirasi dan beliau itu sangat setia. Itu poin kata ibu saya. Beliau itu sangat setia. Insya Allah kita istiqomah di situ. Itu kan alasan mendasar. Siap. Sekarang bagaimana tahapan dan proses politik yang diikuti? Sudah sejauh mana hari ini? Untuk tahapannya kita sesuai prosedur yang ada di DPC, di DPD, dan di DPP. Poin hari ini DPC dan DPP, alhamdulillah kita sudah legowo, sudah enjoy dari sisi komunikasi, sudah masuk segala sesuatu, tinggal menunggu undangan dari DPP terkait propertes. Artinya kalau nya lah puntennya ya lamun cek Mang Budi Dalton ya Mas
1% MC cenanya. Jadi nu 88% mah mayoritas kepentingan. Tapi nu 1% mah nu Allah. Ya. Jadi 99% di atas kertas bismillah. Tapi kan abdi ge moal tiasa ngalangkungan kehendak. Apa yang menjadi Oh iya. Kantun ngantosan takdir dari Allah lah. Sambil kita tetap masif. Belakangan setelah jadi anak petani kemudian mengembara di Jakarta, kalau tidak salah Anda bilang 2014 Anda kembali ke Kabupaten Garut. 2011. 2011. Ngapain balik lagi ke Garut? Padahal udah megang pasar induk. Jadi kunon abi UIDK Garut 2011, kondisi masih bujangan pada saat itu. Alhamdulillah bersyukur ke Allah, abi di paparinan ujian kedah kolaps. Bangkrut secara totalitas. Sempet jatuh juga. Sah. Kami abi tadi pasian ujian ku Allah kedah kolaps di pasar induk. Jasigana mah panginten moal karena oge sareng warga Garut atau saya panginten sibuk. Itu apa yang menyebabkan usaha? Padahal sudah sangat kuat kan dengan belasan tahun dari. Salah satu faktor pasar global. Oh. Jadi meureun anu di Kararebon, di Garut dan sekitarnya mungkin baru-baru inilah aya produk-produk impor anu masuk ke pasar Indonesia. Nah, padahal di 2008 teh udah beredar seperti kol, kentang, cabe, tomat. Kalau bawang putih udah dari dulu ya. Kalau bawang putih kita disuplai dari Cina. Anda tidak bisa bersaing dengan Mesir. Persoalan bersaing itu begini ya. Kembali ke diri kita sendiri. Nah, kalau mau bermain curang kita bisa bersaing. Jual timbangan. Nah, ngajual timbangan. Contoh ya kentang ya ditimbang karena pirbang, dacin cepret 40 kilo. Nah, timbangan tulis dina pakai spidol disebutnya teh di becinya di pasar mah 45 kilo. Aduh, mending uih we lah. Nah, awalnya kita bertempur sampai 2010 akhir bertempur. Ayo ujung-ujungnya kalah segala seet. Ah sudahlah, kita pulang. Kemudian motivasi apa yang kembali Anda bisa bangkit dan berjaya di kampung halaman justru? Kembali dibangkit itu kieu pangintennya pada prinsip nama. Mungkin sebagian orang berargumentasi kesempatan tidak akan pernah datang dua kali. Yes. Kang Abi mentek itu. Oke. Selagi kita mampu menciptakan peluang, meraihnya dengan puntennya fokus, totalitas, istiqomah, kesempatan itu tiada akhir. Karena Allah itu maha segala-galanya. Artinya Allah mau ngarobah Yudi, lamun Yudi teh ngarobah diri. Ya kita harus merubah diri. Akan tetapi apakah pada saat itu ngedrop? Ya ngedrop, stres. Nya tuh udah manusiawi atuh. Akan tetapi pada saat didinya, akhirnya kita tahu 1000 teman dimanjamakan itu bener. Oh, pada senang-senang mah biasa. Wah, pak tempo susah mah. Nanya gente. Di telepon gitu diangkat. Kemudian apa yang waktu pertama kali Anda kerjakan di Garut setelah kembali? Oke. Nu pertama dikerjakan ku abi di Garut, WK Garut, ninggal Garut teh. Nah, hanya Garut teh bet kieu wae. Karena kan abi di Tangerang ya, di Pasar Induk Tanah Tinggi Tangerang anu caket kantor wali kota Tangerang. Nah, Pak kapungkurna pisan itu 98 tuh, 98 99 namanya dibuka. Sebelumnya di Kramat Jati abi di Jakarta. Nah, Tangerang pada saat eta masih kene nginduk atau ngahijinya sarang Jawa Barat. Oke, belum. Nah, begitu Provinsi Banten eta teh Cigabim Salabim nu tadina kebon euri jadi Alam Sutra. Ya kan? Wah, sama Rekon, di Gading, di Serpong dan segala macam. Terus deui ya, abi kan hobi teh memotoran ya. Memotoran teh jam 12 malam di Puspemkot, kantor wali kota Pak Wahidin Halim pada saat itu. Tet Kamerak teh pelabuhan, upami bade ka Lampung, sih paling sejam lah. Dan kiri kanan teh kebon gitu, jarang lah coreng cangkeung lah nya upami misalkan ukur samotor sesoranganan gitu nya. Tapi ayeuna hampir nyaris sulit untuk mencari lahan kosong di pinggir jalan. Pertumbuhan ekonomi itu telah luar biasa langsung pesat. Nah, begitu abdi uih ka Garut. Nah, Garut teh beki terlebih abdi begitu uih ka Pasirwangi, ke Kampung Kepakan. Pada saat eta kan masih kena Chevron tuh. Ya, ada salah satu perusahaan asing, Panas Bumi. Pada saat itu nah cing teh nya masyarakat teh beki wae. Yang ada teh hanya pemalas, pemalak, peminta-minta. Yes. Yang ditinggal ku AB-nya, ku AB ditinggal ku AB. Karena konsepnya teh
asal demo, asal riweuh dibasian bantosan. Jadi metode nate kekondusifan, lain pemberdayaan. Mulai dikaji, terus mulailah ngagadabah diskusi dengan Perum Perhutani, Ketua LMDH didinya Lembaga Masyarakat Desa Hutan 2015, jadilah Ketua LMDH. Oke. Didinya dugi kayeuna. Da abdi ngundurkeun diri tos 3 kali teh temenang ku masyarakat teh can aya gantina. Apa yang dikerjasamakan waktu itu dengan potensi yang ada? Pada saat itu zaman Chevron, kerasan abdi handover salah satu perusahaan yang kolaps, yang berangkatnya tina LBD, Local Business Development. Anu disebat aya nama nu disebat aya nama PT Ajril Jaya Pratama. PT Ajril Jaya Pratama teh salah satu main kontraktor lokal asli Pasirwangi, salah satu main kontraktor geothermal. Pada saat itu dan sampai sekarang. Alhamdulillah nu gaduh abdi. Ada direkturnya? Abdi direktur. Bukan, kata saya juga bilang bukan kaleng-kaleng, direktur ini. Dan mitranya juga nggak kaleng-kaleng, itu perusahaan asing. Berapa lama sampai hari ini perusahaan ini beroperasi di atas? Sampai hari ini semenjak di handover 2012 sampai sekarang. Oh, lumayan ya. 2012. Dan masih berjalan, Pak? Alhamdulillah masih berjalan, bahkan sekarang sudah masuk ke luar Jawa Barat. Kalau di Jawa Barat, kalau sekarang kan Barito ya, Star Energy. Di 2016, 2015 Chevron handover ke Star Energy sampai sekarang. Star Energy punya 3 site di Jawa Barat. Aya 3 itu Anda masuk? Masuk. Aya Darajat, aya Wayang Windu Pangalengan, aya Halimun Salak. Selain tidinya ABG di Ulu Belu, di Sarula, PGE Pertamina Geothermal Energy, di Medco. Sebentar, di bawah mana Garut Kang Yudi? Oke. Karasan Aloge masih ngasih ujian ke Abdi. ABG salah satu komisaris utama di salah satu perusahaan wisata di Darajat. Wisata Darajat juga ada menjadi salah satu engineer di sini. Itu sudah pasti. Dan pasti ya cerita lucu ya. Di Desa Karemeka, di Kampung Abdi, aya Kampung Cipanas, aya Kampung Cihaneut. Nepi ka ayeuna aya. 2 kampung itu. 2 kampung eta. Lamun Cihaneut emang Cina haneut. Dan itu asli mata air. Upami Cipanas, waduh teu tiasa langsung di anggo ibak harus ada proses dialirkan dulu. Eta teh pinggir sungai Sungai Ciberem. Nah, di Kapungkur tos aya. Begitupun di Darajatna sendiri eta tos aya seueur cai panas teh. Nah, tapi Kapungkur mah pangintennya kumargi punten aya. Zaman abdi sakola ya, zaman abdi sakola SMP. Dilaledek sekolah. Jadi aya cibiran lah gitu. Dek naon sih maneh cenah sekolah? Presiden geus aya. Kan Kapungkur mah menteri-menteri teh arapal atuh beda jeung ayeuna nya. Ayeuna mah karek sekian bulan ganti aduh poho deui gitu kan. Loba di jumlahna teh. Loba, baheula mah kan aya Harmoko, Mensesnek, Parudini, eta we Trisutrisno dan nya nu legend Harmoko iya kan. Ya itu nu legend gitu kan. Jadi rek naon cenah guru geus loba, dokter geus loba dan lain-lain. Resek abdi teh. Ahkeun we, jalani we. Satu desa eta nu sakola mung 7-an. Di desa itu. Termasuk Anda yang sekolah? Termasuk abdi. Itu. Nah, ayeuna upami ngobrolkeun Garut rek dibawa ka mana? Nu pasti Garut teh lamun cek abdi, barudak milenial cenah kasebut teh nya. Allah menciptakan Kabupaten Garut teh Allah ketika nuju tersenyum. Sepakat. Sumber daya alamnya luar biasa, masya Allah. Keindahannya juga sudah luar biasa. Rek ngadu jeung sasage lah. Garut mah laut boga. Gunung puntennya. Gunung nu ngahasilkeun listrik gaduh. Aya Gunung Papandayan, aya Gunung Kamojang gitu kan. Panorama alamna pun tidak kalah. Aya berbagai potensi pariwisata. Lamun rek ngobrolkeun tentang agrowisata, agroforestry, pabalatak, ngabadeg lamun cek budak Banten mah ngabadeg Garut teh tinggal meureun rek dibawa kumaha? Rek digumakeun jeung kusaha. Nah, jeung kusaha gitu kan. Nah, abdi di dieu bismillah. Bismillah itu kita bagikan ilustrasikan kita bagi 3 dulu. Utara, tengah, selatan. Nah, persoalan di Garut yang klasik dan mengkristal menurut Abi paling tajam itu ada 2. Satu birokrasi,
Kedua, kurangnya mendevelop dan mengengagement terkait NGO. Nah, salah satu contoh, ketika kita ngomong ke utara, anggaplah AAT salah satu pemilik pabrik garmen. Oke. Contoh di Karawang, well. Yeah. Anggap saja, ya mah, udah ngadongeng ya. Anggap saja UMR Karawang 5 juta, Garut tong 2, sekian lah, 2,5 juta we. Oke. Ah, anggaplah Abi Bupati, ya kan? Anggap Abi Bupati, datang ke Garut, karena menarik, Garut seksi. Saya investasi gitu ya? Iya, kan sekarang kieu kalkulasinya. Punya karyawan di Karawang misalkan 50.000, dipindahkeun lah ke Garut 10.000, 10.000 untuk mengelola pabrik. 10.000 lamun kali 2,5 juta per bulan, sudah saving cost 25 miliar. Artinya Garut seksi. Tapi contoh dongkap ke Abdi. Abdi ini cawe-cawe. Oke. Ya kan. Tadi dari tatanan birokrasi seolah-olah punten ya perizinan kumaha. Contoh, anggap izin teh beres, bari ngesot-ngesot da puntennya ciga kieu we lah erek naik gunung Karanu Kumbolo. Pos 1, pos 2, pos 3 anggap. Pos 1 cenah kudu mawa rujak roti. Naik ke pos 2 kopi pahit. Naik ke pos 3 kudu aya. Kudu aya kalapa hejo jeung udun surutu. Pan dibawa. Eta teh makhlukna teh nu can karuhan papangi jeung urang. Ieu mah makhlukna pareu-pareu, Pak. Kabayang ku aa. Usum sepeda zaman Covid meureun. Saya biasalah saya teh sok sepedaan make Santa Cruz. Ka urang teh meureun mikir, meuli neangan di Tokopedia. Kira-kira gitu. Iya. Begitu geus beres, begitu rekat enfill ka lapangan. Datang. Iyo lah dan lain-lain. Iya. Kan capek. Yes. Oke, anggap diberesan ku. Begitu diberesan, ya. Datang deui serikat ieu. Hayang asup gawe, geus hayang asup gawe, ngatur gajina sakit. Bari jeung belum tentu ieu skillna kumaha. Oke. Karena teh anggaplah dor we jadi. Begitu jadi aya salah satu izin can beres, contoh AMDAL misalkan. Jubre deui dihantem. Dioyakeun deui. Begitu investasi tos ratusan miliar, produksi ge acan geus kabur kudu eureun manten. Disegel beberes heula punten AMDAL. Kan kudu nama bagian daripada rangkaian perizinan di awal. Dan kita pun punten misalkan sibuk, punten seandainya Abi Bupati, kita juga harus membantu terkait mengamankan investasinya dengan metode upami Abdi ya, security based of vendor, bukan security based of community. Jadi pengamanan teh ku para pelaku usaha. Contoh misalkan, oke, sebelum AA masuk ke Garut, lamun konsep Abdi ngobrol heula sareng teman-teman di lokal. Semua dilipat. Oh iya semua. Makanya saur Abdi di awal waktu diskusi di pendopo, Garut itu butuh avatar. Jadi ngadongeng, ya unsur ulama, ya unsur ormas dan lain-lain, ya unsur media, ya unsur ahli di bidang apa, ahli di bidang, ya lur, ya anu rek investasi. Contoh, anggap si X bisa teu ya barudak maneh ku kami rek disakolahkeun ka 303. Salah saji ormas misalnya. Rek disakolahkeun ka 303 supaya kesiapan jeung kesigapan terkait bisnis security. Jieun PT nanti ayeuna bisa hese Pak Kadis bantuannya. Jadi jasa security, aya jasa domestic waste, pengelolaan limbah. Karena naon aya limbah di pabrik Karawang, paraset gara-gara limbah pabrik. Gede. Contoh contoh. Orang Swedia investasi di Bandung di KBP Kota Baru Parahyangan dengan nama IKEA. Lamun orang meuli kitchen ataupun anggap lomari lah bahasa lemur mah meuli lomari di harga sekian, garansi 12 tahun. Kenapa? Karena dari bahan bekas. Bahan bekas ya. Iya, salah satu contoh dus. Itu dapat dari itu. Terus meureun BUMDes narek kumaha. BUMDes. Ieu sabaraha desa anggap contoh di Pasirwangi contoh ieu mah. Atau di Leles lah. Leles anggap misalkan anggap 10 desa misalkan. Oke, Pak Kades, ieu BUMDes bere modal tah. Tina sumberna tina dede 100 jutaan. Beuting 1 M. Usaha naon? Jang ka dieu meureun. Tah aya catering. Ya kan? Terus deui meureun punten para teman-teman di sini Peradi atau apapun itu diskusi.
khusus jasa perizinan, Yes. social engagement. Iya. Tapi tong hilap. Ah, karena Garut itu 82% kawasan lindung, Iya. kita harus tetap menjaga kaidah-kaidah itu. Artinya satu pabrik harus ada buffer zone. Harus ada buffer zone. Itu untuk salah satu ya. Nanti kita akan bedah lebih panjang karena ini tidak cukup waktu singkat ya. Tapi, No pasti gitu. Utara kita setting itu bagaimana menyerap investasi sebesar-besarnya. Salah satunya pabrik. Tujuannya naon? Yang sudah memungkinkan. Ya? Tujuannya naon? Kan sekarang masalah di Garut nu rariweuh teh nu dibahas kan klasik. Kemiskinan. Nah, artinya kemiskinan di dia berarti persoalan. Ya. Persoalan teh naon? Lapangan kerja ya. Lapangan kerja salah satunya. Artinya satu kakak minimal wajib kudu boga penghasilan tetap, berarti kudu jadi karyawan lah di salah satu perusahaan. Salah satu contohnya ya, kita targetkan tina 5 tahun ti anak kaharep kudu 900.000 anu kasarat. Kita bagi dulu nih, bagi dulu kuotanya, di breakdown. Nah itu salah satunya tadi pabrik. Terus kemudian masuk ke ulah ke tengah. Nah ke tengah mah biasa nu paling eunah. Nah, jadi kan utara, tengah, selatan. Kurang lupa bila ke selatan sekedap ya. Di selatan, Abi sudah sering diskusi dengan salah satu perusahaan yaitu Japa Group. Japa Group kebetulan kita ada mitra dengan PT JSMU. PT JSMU itu bergerak di bidang security. Nah, security kebetulan kita biasa bermain di geothermal. Nah, kita diskusi tuh dengan CEO di sana. Bisa tuh, lamun Abi nyen pelabuhan. Di selatan, artinya gini, persoalan selatan itu kan akses infrastruktur. Lamun eta dibangun, kabayang kalalabur investor. Cana naon geus kudu nyieun jalan. Geus ayeuna mah nu tereh heula we, nu tereh heula ye. Nyieun hal pelabuhan. Kebetulan selatan caket dengan Australia. Nah, Abi ngobrol. Salah satu jeung perusahaan sapi perah. Anu aya di desa Mekarjaya, nyaeta PT Raples. Didinya aya 2000 populasi, 2000 ekor. Nah, 2000 ekor. Nah, Abi hoyong ngarapkeun selatan oge. Jadi ti Australia di Canaka itu melalui kapal laut. Tadi kita siapkan untuk infrastrukturnya di situ, yaitu salah satunya pelabuhan. Di selatan lahannya luas. Kabayang ekonominya. Tadi di utara demikian. Ini di selatan. Nah, di selatan peternakan sapi perah. Contoh, cenah ari Abi naon atuh kedah damawa di pabrik teh gaduh ijazah tenang. Ada solusinya. Pertanian jagung. Jagung 80 poe dipanen. Di jagung hibrida dipanen langsung untuk pakan sapi perah. Japa Group masuk ke sini, di sana kita bikin peternakan ayam. Broiler. Kita bikin peternakan telur. Jadi frozen. Nugget, sosis, kira-kira gitu. Kalau saya simpulkan dari apa yang Anda bicarakan, bahwa based on Kabupaten Garut, pertanian masih on ya? Ya sangat harus diutamakan. Pariwisata oke. Sangat berpotensi. Konsep Anda dalam membangun Garut ke depan berbasis pertanian dan pariwisata. Pertanian, pariwisata, dan industri, peternakan. Kalau peternakan udah include ya tadi, udah include. Berarti ya. blueprintnya ada di situ ya? Blueprintnya ada di situ. Saya rasa Anda lebih paham daripada harus saya kembali mereview apa yang dibicarakan. Karena dari A sampai Z sedemikian detail apa yang menjadi konsep untuk diimplementasikan pada saatnya nanti seorang Yudi Ederlecet ketemu takdirnya sebagai bupati. Kita semakin tidak sabar ingin melihat ending.